Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami di sini akan menyampaikan sedikit pengetahuan yang berkait dengan janji. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan tema janji. Saudaraku muslimin rahimakumullah, janji menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Itu adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia. Juga dari lain sumber menyampaikan bahwa janji adalah pengakuan yang mengikat kepada diri sendiri terhadap sesuatu ketentuan yang harus disepakati atau dipenuhi. Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan 3 istilah, yaitu wa'ada, ahada, dan aqoda atau aqod. Saudaraku yang berbahagia, janji dalam arti aqod kita ambil satu bagian dari pengertian di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan aqod atau aqoda. Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan 5 macam aqod, yaitu aqod iman yang nantinya akan sampai kepada istilah aqidah. Yang kedua aqod nikah. Dan yang ketiga adalah aqod jual beli. Yang keempat aqod dalam perjanjian secara umum. Dan yang kelima aqod sumpah. Ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Ubaidah. Saudaraku yang berbahagia, dari macam-macam janji itu menurut Syed Ridho di dalam tafsir Al-Manar itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu janji kepada Allah. Yang kedua janji kepada diri sendiri. Dan yang ketiga berjanji kepada sesama manusia. Sedikit saya akan menggunakan waktu untuk berkait dengan ketiga macam ini. Inilah yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mari kita telaah, kita dalami tentang janji kepada Allah. Kita selaku umat Islam, muslimin wal muslimat, kita sudah melaksanakan dalam hal ini. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, yaitu dikala kita melaksanakan kewajiban kita sholat, utamanya pada sholat 5 waktu, belum juga di sholat-sholat sunnah lainnya, yaitu kita mengucapkan dalam iftitah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ kita secara otomatis itu berjanji kepada Allah, sehingga
Selama kita berjanji kepada Allah, maka kita harus penuh dengan kekhusyuan, sehingga janji kita benar-benar tertanam dalam di hati kita. Selalu ingat di hati kita bahwa kita telah berjanji kepada Allah. Dimana kalau kita kupas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, secara singkat mungkin dalam bahasa kita sehari-hari, sak temene sholatku, ibadahku, uripku, lan matiku kuwi kagungane Gusti Allah sing nguasani alam sekabehane. Itulah yang berkait dengan janji kita kepada Allah. Lalu yang kedua, janji kita kepada diri sendiri. Janji kita kepada diri sendiri sebagai contoh, apabila saya nanti lulus ujian, saya akan melaksanakan sedekah. Lagi sebagai contoh lainnya, apabila saya nanti telah lulus ujian, akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, dengan ucapan ataupun dengan hati yang sudah ikhlas menyampaikan ucapan yang seperti itu, maka itu akan menjadi wal yufu nuzur. Artinya janji itu menjadi nazar, di mana nazar itu harus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Apa ada yang bertentangan dengan hukum Islam? Tentu saja ada. Sebagai contoh, apabila saya nanti lulus ujian, akan saya potong tangan ibuku. Ini adalah nazar, janji yang bertentangan dengan hukum Islam. Maka dari itu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat membenci, sangat-sangat tidak memperbolehkan ada nazar yang merugikan, baik itu merugikan diri sendiri ataupun merugikan kepada orang lain. Ini Allah sangat membencinya. Dan yang ketiga yaitu janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia ini terjadi di kalangan masyarakat banyak, sebagai tempat biasanya untuk masyarakat banyak. 1 di pasar, 2 di kantor, 3 di tingkat negara. Nah, untuk itu di pasar sebagai contoh itu antara orang satu dengan orang lainnya dalam akad jual beli itu selalu komunikasi, sehingga apa yang telah disampaikan oleh si pembeli kepada si penjual itu adalah menjadi janji. Itu di pasar. Belum lagi di masyarakat. Masyarakat dalam lingkungan kecil, masyarakat keluarga, kita sering berjanji kepada anak, kepada cucu, kepada ibu, dan lain sebagainya dalam lingkungan keluarga. Kita pernah berjanji. Dan di tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi di kantor, di tempat bekerja. Ini juga terjadi kadang kaitannya dengan mengucap yang berkaitan dengan janji. Untuk itu di tingkat lainnya juga masih ada, yaitu misalnya di tingkat pemerintahan. Antara pemerintah pernah berjanji kepada warganya, antara pemimpin yang satu telah berjanji kepada pemimpin lainnya. Ini semuanya adalah janji-janji yang harus ditepati. Dari ketiga janji ini, semua janji harus ditepati, kecuali janji atau nadar
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita sebagai umat Islam kita memegang janji. Di masyarakat banyak itu mengatakan janji adalah hutang. Maka dari itu kalau kita berjanji itu segera kita harus melaksanakan janji. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya itu masih ada kaitannya lagi dengan yang lainnya dalam janji itu. Akan tetapi mengingat waktu, saya membatasi diri dan mohon maaf dan koreksinya untuk saya pribadi, mudah-mudahan berkenan untuk mengoreksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh Lazismu Ayah dan Al Hikmah Peduli Umat.